Ini adalah kisah tentang seorang anak manusia yang meletakkan kemanusiaan di atas semua ideologi. Dia adalah pejuang kemanusiaan yang melawan kesewenang-wenangan dan penindasan. Dia pernah membela kemanusiaan dengan bedil, tapi kemudian dia juga membela kemanusiaan dengan advokasi hukum. Begitu hebatnya dia membela kemanusiaan yang bahkan kisahnya ini tak akan tertandingi oleh kisah-kisah fiksi dalam film manapun. Sebagai tentara, dia pernah melawan penindasan dengan senjata. Pada Perang Dunia Kedua, dia bergabung dengan tentara demi melawan Nazi dan Hitler yang ingin menginvasi negaranya. Saat dikirim ke Indonesia untuk berperang melawan Indonesia, dia malah berpaling melawan bangsanya sendiri. Dengan senjata, dia membela orang Indonesia yang hak azazinya ditindas oleh Belanda. Sebagai pembela HAM, dia tak ragu menentang rezim otoriter Orde Lama dan rezim diktator Orde Baru. Dia tidak bisa melihat kesewenang-wenangan di depan matanya. Dia sering masuk bui karena mengkritik Soekarno dan juga Soeharto. Saat menjadi tentara di Indonesia, dia pernah kehilangan 2 orang perempuan yang dicintainya karena penindasan dari kawan-kawan serdadu Belandanya. Kejadian ini sangat membekas bagi pria yang bernama lengkap Johannes Cornelis Prinsen. Kemudian hari setelah mu'alaf dan menunaikan haji, dia menambahkan gelar haji di depan namanya. Suatu ketika saat masih menjadi tentara Kenil Belanda, lelaki yang akrab dipanggil dengan sebutan Pongke itu ada janji kencan dengan seorang perempuan Indonesia di seberang kebun raya Bogor. Prinsen membawakannya sekaleng kornet karena dia sedang tidak punya uang. Setelah 30 menit bertemu, mereka pulang ke tempat masing-masing. Saat tiba di barak, terdengar suara tembakan. Prinsen yang kaget kemudian mengambil stand gun dan berlari menuju barak. Tapi betapa terkejutnya tentara muda ini. Di dalam barak itu, dia mendapati tubuh seorang gadis terbaring bersimbah darah. Gadis itu adalah Asmuna, perempuan yang baru saja dikencaninya itu. Kami masuk ke ruangan dan melihat terbaring seorang perempuan bersimbah darah. Ini adalah cewek yang baru saja aku kencani, tulis Prinsen dalam buku autobiografinya Kemerdekaan Memilih. Pemandangan itu sangat memilukan dan Prinsen Pongke merasa betapa menjijikkannya kawan-kawan serdadunya itu. Ternyata polisi militer Belanda mengeksekusi kekasihnya itu. Ada serdadu yang melaporkan Prinsen ada main dengan perempuan itu. Polisi militer kemudian menjemput dan mengeksekusinya. Polisi militer itu kemudian datang menghampiri Prinsen dan berkata, "Apa kamu tidak jijik dengannya? Siapa tahu dia sepilis." Tentu saja hal itu membuat Prinsen marah dan dendam kepada Belanda. Tak lama kemudian dia memilih menjadi desertir militer. Dia meninggalkan markasnya dan menanggalkan seragam serdadunya. Tapi kemudian dia tertangkap dan dipenjara oleh tentara Belanda. Saat di penjara di Cisarua, dia pernah melihat seorang tahanan Indonesia yang cukup renta tiba-tiba kepalanya ditembak begitu saja oleh tentara Belanda dengan tertawa-tawa seperti sedang menembak hewan buruan. Kejadian itu begitu membekas di kepalanya. Setelah dibebaskan dari penjara militer, Prinsen mencari cara untuk bergabung dengan Tentara Republik Indonesia. Darahnya bergejolak ingin membantu perjuangan Republik yang masih muda itu. Singkat kisah, setelah melalui perjalanan panjang, Prinsen akhirnya bertemu dengan Kemal Idris, komandan Batalion Kala Hitam. Dia kemudian ikut bergabung dengan pasukan itu. Kemal Idris mempercayakan dirinya memimpin pasukan istimewa Batalion Kala Hitam dengan pangkat Letnan II. Dia ikut bergerilya melawan Belanda dan juga ikut long march bersama divisi Siliwangi ke Jawa Tengah. Dalam perjalanan gerilyanya ini, Prinsen kembali jatuh cinta dengan seorang perempuan Indonesia. Nyi Odah nama perempuan itu. Mereka kemudian menikah dan bahkan istrinya ikut bergerilya bersama Prinsen. Sejak saat itu, Prinsen dan pasukannya sering membuat kerugian besar di pihak militer Belanda. Dia berhasil merampas banyak senjata dan membunuh anggota militer Belanda di wilayah Sukabumi dan Cianjur. Ini jelas menampar muka pihak Belanda. Mayor Jenderal Engels, pemimpin militer Belanda di Jawa Barat, marah luar biasa.
Dia menurunkan 2 batalion Korps Spezialtroepen dari kesatuan elit Baret Merah dan Baret Hijau untuk meringkus Prinsen. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Henk Ulrichi dan Letnan Speer, 2 komandan pasukan khusus yang ditugaskan memburu Prinsen. 7 Agustus 1949, markas persembunyian Prinsen di sebuah lembah kecil di Cibogo dikepung oleh pasukan Belanda. Prinsen bertahan dalam sebuah pondok yang dikelilingi oleh parit-parit pertahanan. Saat itu istrinya Nyi Odah yang sedang mengandung 8 bulan ikut bersama dirinya. Saat menjelang dini hari, pasukan Letnan Ulrichi tiba-tiba menyerbu. Tembakan pun berseliweran. Pasukan Siliwangi yang dipimpin Prinsen kelabakan dengan serangan tiba-tiba itu. Letnan Ulrichi, sang komandan pasukan Belanda yang hendak menyerbu ke dalam pondok, tertembak di tangan. Dia membalas tembakan dan nampak sesosok tubuh terkapar bersimbah darah dengan memegang senjata Tommy gun. Yang ditembaknya ternyata bukan Prinsen, tapi Nyi Odah, istri Prinsen. Nyi Odah gugur dengan berani. Dia gugur dengan melakukan perlawanan sengit. Betapa hancurnya hati Prinsen, dia harus kehilangan istri yang dicintainya dan juga bayi yang dikandung istrinya. Prinsen sangat terpukul atas kejadian itu. Setelah gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, Prinsen Spongke yang sudah kehilangan istri menulis surat ke ibunya. Dia menceritakan pelariannya dari kesatuan tentara Belanda dan memilih bergabung dengan tentara Republik. Tak lupa Prinsen menuliskan nama barunya, Sasmita Atmaja. Setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, Prinsen masih bergabung dengan TNI dan bahkan ikut serta dalam menangkal Angkatan Perang Ratu Adil pimpinan Westerling. Tak lama kemudian dia keluar dari dinas kemiliteran dan menjadi mualaf. Dia ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sepenuhnya yang mayoritas adalah Muslim. Prinsen menunaikan ibadah haji untuk meneguhkan keislamannya. Dia pun dikenal dengan sebutan Haji Johannes Cornelis Prinsen. Atas jasa-jasanya, Prinsen memperoleh bintang gerilya, salah satu penghargaan tertinggi Indonesia. Presiden Soekarno menyematkan tanda jasa itu di dadanya pada tahun 1949. Bintang ini diberikan kepada mereka yang berjasa besar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1956, Prinsen menjadi warga negara Indonesia dan menjadi politikus. Saat itu dia menjadi anggota DPR mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, partai yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi kemudian Prinsen keluar dari parlemen dan mulai bersikap vokal terhadap pemerintahan Soekarno yang mulai otoriter. Dia tidak suka melihat Soekarno yang bertindak sewenang-wenang dan tangan besi kepada lawan politik dan pergolakan-pergolakan di daerah. Prinsen kemudian ditahan dan dipenjara dari tahun 1957 hingga 1958. Setelah bebas pada awal tahun 1960-an, Prinsen tidak kapok mengkritik pemerintahan Soekarno. Dia aktif dalam kegiatan mengembangkan demokrasi di Indonesia dan mendirikan Liga Demokrasi. Akibat aktivitasnya yang kritis, Prinsen kembali dipenjarakan oleh pemerintahan Soekarno dari tahun 1962 hingga tahun 1966. Ketika Orde Baru berkuasa, Prinsen tidak mengendurkan kritikannya. Dia tidak bisa melihat penindasan. Atas nama kemanusiaan, dia membela korban-korban pelanggaran HAM. Dia menolak pembantaian anggota PKI dan orang-orang yang dituduh PKI. Dia menginvestigasi korban-korban pelanggaran HAM itu dan membeberkannya kepada pers. Dunia internasional pun kemudian bereaksi keras. Keberaniannya membela pelanggaran HAM terhadap orang-orang PKI dan yang dituduh PKI itu malah membuat dirinya lah yang dituduh sebagai komunis. Sebuah cap yang biasa disematkan oleh Orde Baru kepada para pengkritiknya. Tentu saja hal itu sangat ngawur karena Prinsen sendiri juga sosok yang anti-komunis. Tahun 1970, dia menjadi salah satu yang mempelopori berdirinya Lembaga Bantuan Hukum. Pada tahun 1974, dia juga terlibat dalam penggalangan demonstrasi menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Pembangunan monumen raksasa ini secara umum dinilainya sebagai langkah yang sangat tidak tepat di tengah kondisi sosial ekonomi yang masih buruk pada saat itu. Prinsen dipenjarakan Soeharto karena aksinya ini selama 2 tahun. Sejak tahun 1974 hingga tahun 1976.
Tahun 1980 dia juga ikut mendirikan YLBHI. Dia kemudian menjadi pengacara para korban peristiwa pembantaian Tanjung Priuk tahun 1984. Dia juga membela puluhan mahasiswa ITB yang ditahan karena mendemo Mendagri Rudini pada tahun 1989. Prinsen juga pernah terlibat dalam pembelaan HAM di Timur Timur. Salah satunya adalah tragedi Santa Cruz 12 November 1991 yang menewaskan puluhan warga sipil pro kemerdekaan Timor Leste. Dia juga mendirikan sebuah koalisi HAM yang bernama Indonesia Front for Defending Human Rights pada tahun 1989. Kemudian Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan pada tahun 1990 dan Kontras pada tahun 1998. Saat gelombang reformasi bergema tahun 1998, meski sakit, Prinsen pun masih tampak membela kepentingan rakyat. Meski duduk di kursi roda, wajahnya kerap nampak di baris terdepan pada demonstrasi-demonstrasi perlawanan atas kediktatoran Soeharto. Tahun 2002, Haji Yohanes Cornelis Prinsen meninggal dunia pada usia 76 tahun di Jakarta. Dia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dia tak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meski dia berhak untuk itu. Dia telah kembali pulang menghadap Tuhannya dengan membawa banyak kisah perjuangan dan pembelaan terhadap kemanusiaan.